Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina, NIM 2065039. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi perangkat lunak tentang software engineering. Nah, di sini istilah sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Sementara di tahun 1968-9, Komite Sains atau NATO mensponsori 2 konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar, istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dan lain-lain. Pengertian dasar. Pengertian rekayasa perangkat lunak sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemilihan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personel, anggaran biaya, metode, contoh, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari 2 kata, software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasikan terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan instalasi, penggunaan dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu, pengetahuan, dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun rekayasa perangkat lunak telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, rekayasa perangkat lunak masih relatif muda dan akan terus berkembang. Ada perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan, antara lain meliputi ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi, pengembangan perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ini adalah gambar dari ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya rekayasa perangkat lunak adalah ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Yang kedua, perubahan nisbah, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain, tidak saja sub-bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategis bisnis.
Bidang ilmu matematis meliputi aljabar linear, kalkulus peluang, statistik, analis numerik, dan matematika diskrit. Dan pada bidang ilmu lainnya seperti manajemen proyek dan ergonomika. Sifat dan karakteristik software. Pertama, software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak haus, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Perbedaan dari hardware dan software manufacturer atau development engine. Works out, building using components, relatively simple. Sedangkan software development engineering, theoretic, custom build, dan kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem, perangkat lunak real time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, embedded software, perangkat lunak komputer personal, dan perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software yaitu system software, application software, dan engineering and scientific software. Kemudian embedded software, product line software, web application, web apps, dan artificial intelligence software. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.